Dalam gegap gempita, mesin-mesin berteknologi mutakhir, aku dan teman-temanku hidup. Menerobos waktu, menyelinap dari satu ruang ke ruang yang lain. Alam nyata dan virtual seakan melebur menjadi satu. Kepekaan kami diasah, tekad kami dibentuk agar menjadi pribadi yang mandiri dan otentik yang siap menghadapi dunia luar. Waktu demi waktu, kami lewati mengamankan orang-orang yang ada di sekitar. Orang yang dikenal ataupun tidak dikenal, orang yang berstatus hebat ataupun tidak, semua ada untuk melengkapi puzzle kehidupan kami. Kami bersinergi dengan yang megah dan yang fana sebagaimana kejahatan memberi makna pada yang baik. Demikianlah kami berjalan dalam roda kehidupan ini. Di alam yang saling terkoneksi, kehendak bebas tak lagi kentara. Manakala keputusan yang kami buat hanya berdasarkan kebiasaan yang telah terekam kuat pada data raya, dan membuat kami terjerembab ke alam algoritmik tertentu, dan kadang mencekik jiwa di alam fana ini. Kami rapuh, rentah, tetapi kami dikuatkan. Kami belajar dari setiap nilai yang ditanamkan sedari kami balita. Super ego terbentuk, harapan membumbung tinggi. Hanya kadang terkurung ego yang membabi buta. Kami sadar dunia yang kami hadapi sekarang berbeda dengan dunia yang Bapak dan Ibu hadapi dulu. Penuh dengan misteri dan juga teka-teki. Peradaban kami jauh lebih mencekam, alih-alih maju karena industri. Kami melompati pemikiran tua, menghayal akan hari esok yang lebih baik. Namun terkadang kami lupa diri. Saat itulah kalian membangkitkan kami dengan cinta yang tulus. Perhatian kalian mengalahkan ego kami. Kami tersadarkan bahwa kami juga manusia yang lemah, yang terkadang mengeluh sepanjang hari. Sia-sialah yang kalian keluhkan jika keluhan itu tak mendasar dan hanyalah berdasarkan ego semata. Demikianlah rangkaian kata yang menghentak sanubari kami. Kami sadar bahwa mengeluh adalah rahim akan lahirnya masa depan yang suram. Ilmu yang kalian berikan telah terekam kuat dalam alam bawah sadar kami. Sungguh bekal yang sangat berguna bagi kami yang masih berziarah di dalam jalan berliku ini. Rintangan akan kami hadapi, tantangan akan kami atasi. Itu adalah optimisme yang kami miliki. Berkat dedikasi kalian, wahai guruku. Tak akan ada lagi nada pesimis melihat dunia yang kadang begitu absurd. Sebab kita adalah manusia yang dapat memberikan makna pada hidup. Terima kasih atas segalanya. Teruslah berkarya, teruslah berbakti bagi seluruh anak Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional. Romo, frater, suster, Bapak Ibu,
para guru dan peserta didik dimanapun kalian berada. Selamat pagi. Pagi hari ini kita bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia merayakan Hari Guru Nasional. Kita mencoba untuk mengambil bagian dalam peristiwa ini karena kita adalah guru bagi anak-anak kita dan kita adalah guru bagi sekitar kita. Perayaan Ekaristi hari ini setidaknya mau merefleksikan sebuah pertanyaan dasar yang harus selalu kita tanyakan. Sudah sejauh manakah kita memberikan dampak positif bagi anak-anak kita? Sekarang, marilah kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini. Perayaan Ekaristi peringatan Hari Guru Nasional ini disiarkan secara langsung dari Paroki Katedral Jakarta. Bagi umat yang mengikuti perayaan Ekaristi ini secara live streaming, diharapkan berpartisipasi secara aktif dengan sungguh-sungguh mengucapkan doa-doa dan merespon ucapan Romo sebagaimana layaknya kita hadir secara fisik. Perayaan Ekaristi secara konselebrasi akan dipimpin oleh selebran utama Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, yang didampingi oleh Romo Petrus Tunjung Kesuma, Ketua Dewan Pembina Yayasan Santo Yakobus, Romo Albertus Hendaryono, Romo Kepala Paroki Kelapa Gading, dan Romo Yohanes Heru Hendarto, Ketua Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan mengawali perayaan Ekaristi pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Awalilah Kurbanmu dari Puji Syukur nomor 320. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudari-saudaraku yang terkasih, khususnya yang bekerja di dalam pelayanan pendidikan, para peserta didik yang berbahagia. Pada Hari Guru Nasional yang ke-75 ini, kita ingin bersyukur kepada Tuhan yang telah menggerakkan hati sekian banyak pribadi untuk memilih profesi guru. Kita persembahkan kepada Tuhan semua yang telah mereka lakukan, kerelaan, pengorbanan, dan keprihatinan mereka selama melayani dunia pendidikan sebagai guru, sebagai pengurus, pengawas, pembina yayasan-yayasan pendidikan. Semoga persembahan hidup mereka menjadi pujian kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi semakin banyak orang, khususnya para peserta didik yang dipercayakan kepada kita.
Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa dan dengan rendah hati mohon pengampunan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terpujilah nama-Mu yang kudus dan diluhurkanlah di seluruh dunia. Pada Hari Guru Nasional ini, kami ingin mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau menggerakkan hati sekian banyak pribadi untuk membaktikan diri sebagai guru dan yang bekerja di dalam dunia pendidikan, di dalam yayasan, sebagai pembina, pengawas maupun pengurus. Dengan memilih profesi di dalam bidang pendidikan, saudari-saudara kami ini ingin memuliakan nama-Mu dan menyucikan dunia pendidikan. Semoga segala pengorbanan mereka Kau terima, dan kepada mereka Kau anugerahkan kekuatan dan semangat untuk selalu memberikan yang paling baik di dalam pelayanan pendidikan yang dipercayakan kepada mereka. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat suatu tanda di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Dengan itu, berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu, berdirilah orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Mereka memegang kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaiblah segala karya-Mu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala tindakan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab hanya Engkaulah yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyatalah kebenaran segala penghakiman. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu, jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, khususnya para ibu dan bapak guru, serta saudari-saudara yang melayani di dalam dunia pendidikan. Pertama-tama, mewakili Keuskupan Agung Jakarta, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru Nasional yang ke-75.
Kita ingin bersyukur kepada Tuhan karena sesuai dengan keyakinan iman kita, Tuhan telah menggerakkan hati para ibu dan bapak guru, para ibu dan bapak yang merelakan diri melayani pendidikan sebagai pengurus, pengawas, pembina di dalam yayasan-yayasan pendidikan. Karena dengan memilih pelayanan di dalam bidang ini, kita ingin mewujudkan iman kita. Ingin ikut terlibat di dalam usaha untuk mencerdaskan bangsa. Dan tentu saja sebagai orang beriman Katolik, kita ingin mewujudkan doa yang setiap kali kita ucapkan, datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih atas pilihan profesi ini yang sejak awal sudah menjadi salah satu lembaga yang berada di depan di dalam kehadiran gereja yang diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Saya sungguh sangat menghargai sekolah Yakobus, Yayasan Yakobus, dan sekolah-sekolah lain yang menyambut Hari Guru Nasional ini dengan satu atau lain cara untuk sungguh-sungguh mengungkapkan iman kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita menyambut Hari Guru Nasional ini dengan perayaan Ekaristi. Dan kita semua tahu, perayaan Ekaristi adalah syukur atas karya agung Allah. Kalau kita menyambut Hari Guru Nasional dengan perayaan Ekaristi, di balik itu sebetulnya kita ingin mengungkapkan keyakinan iman kita bahwa menjadi guru, melayani di dalam dunia pendidikan adalah bagian dari karya Allah yang besar itu. Keyakinan seperti ini dapat menjadi kekuatan yang amat besar untuk menjalankan tugas sebagai guru dan di dunia pelayanan pendidikan pada umumnya dengan mengusahakan yang paling baik lewat profesi, lewat pelayanan yang sudah dipilih ini. Dan tentu saja untuk dapat melanjutkan niat-niat baik itu, kita membutuhkan tidak sekedar motivasi, tetapi kita membutuhkan inspirasi iman. Dan pada hari ini Tuhan menyelenggarakan, kita diundang untuk mencari inspirasi iman bagi perutusan kita di dalam dunia pendidikan lewat sabda Tuhan yang dibacakan pada hari ini. Saya memilih bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Wahyu. Kalau kita perhatikan bahasanya asing bagi kita. Tetapi sebetulnya pesannya kalau dibahasakan dengan bahasa yang sederhana itu jelas sekali. Yaitu bahwa pada akhirnya karya keselamatan Allah akan berhasil. Dan keyakinan seperti itu diungkapkan pada kalimat terakhir dari bacaan yang tadi kita dengarkan. Saya ulangi. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Ketika karya keselamatan Allah selesai, berhasil, salah satu tandanya adalah ketika pribadi-pribadi manusia semakin memuliakan Tuhan dengan berbagai macam cara. Kalimat berikutnya mengatakan, sebab hanya Engkaulah yang kudus. Pengakuan iman, tidak ada yang lebih penting daripada Allah yang kudus itu. Dan semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Inilah yang digambarkan ketika karya keselamatan Allah itu
mencapai titik puncaknya berhasil. Allah menjadi semua di dalam segala-galanya. Namun, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua sadar bahwa kita berada di dalam suatu tegangan yang rasa-rasanya tidak akan pernah selesai. Dari satu pihak, ketika kita mengatakan bahwa karya Allah akan selesai, kerajaan Allah akan datang, kerajaan damai, sejahtera, kebaikan, dan sebagainya. Realitas yang kita hadapi itu sangat berbeda. Saya ambil salah satu dua contoh. Kalau kita memandang sekeliling, membaca koran, mendengarkan televisi, melihat televisi, kadang-kadang kita sampai kepada pertanyaan, mengapa kejahatan itu tampaknya lebih kuat daripada kebaikan? Mengapa kebohongan itu lebih mudah diterima daripada kebenaran dan dipercaya? Mengapa ujaran kebencian menjadi cara yang dipilih untuk mempengaruhi orang dan bukan sapaan kasih? Kita berada di dalam tegangan itu. Dari satu pihak kita yakin bahwa karya keselamatan Allah akan berhasil, dari lain pihak kenyataannya kadang-kadang atau seringkali bahkan menunjukkan yang sebaliknya. Di tengah-tengah tegangan itulah kita memilih profesi sebagai usaha kita menjadi saksi akan karya keselamatan Allah yang terus harus diusahakan. Pertanyaannya yang dapat muncul di dalam hati kita adalah, apakah ada tanda yang menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu semakin hadir atau semakin tegak di tengah-tengah kita? Banyak sekali jawabannya. Salah satu yang menurut saya sangat penting adalah ini. Kerajaan Allah akan menjadi semakin nyata, akan tampak semakin hadir, kalau manusia semakin sadar akan jati dirinya. Dan tentu nanti ini akan menyangkut peranan dunia pendidikan. Jati diri manusia itu seperti apa yang seharusnya? Banyak juga jawabannya. Saya biasanya memilih 3 kata yang saling berhubungan di dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan jati diri manusia itu. 3 kata itu adalah khalik. Khalik artinya pencipta. Kata yang kedua, makhluk. Makhluk adalah ciptaan. Dan ciptaan yang paling mulia adalah manusia. Dan kata yang ketiga adalah akhlak. Akhlak mulia. Khalik, makhluk, akhlak. 3 kata yang akarnya sama. Oleh karena itu, jati diri manusia yang sejati dalam terang iman kita adalah ketika manusia sadar bahwa dirinya adalah makhluk di hadapan Sang Khalik yang terus harus bertumbuh di dalam akhlak mulia. Ini jati diri manusia. Tetapi kita semua tahu bahwa di dalam sejarah umat manusia, jati diri manusia itu mudah sekali menjadi kabur. Sehingga manusia senang, lebih mudah untuk mengambil jati diri yang bukan seperti itu. Saya tunjukkan beberapa. Yang pertama, ketika ilmu pengetahuan berkembang, begitu maju,
Jati diri manusia dirumuskan oleh seorang filsuf Prancis. Rumusannya begini: aku berpikir maka aku ada. Jati diri manusia direduksi sekedar berpikir. Padahal manusia tidak hanya punya akal budi, tetapi dia juga punya hati nurani. Dengan mengatakan aku berpikir maka aku ada, itu reduksi, merendahkan jati diri manusia sebagai makhluk yang mesti bertumbuh di dalam akhlak mulia. Kita meloncat ke zaman berikut yang sering disebut zaman konsumerisme. Jati diri manusia dirumuskan dengan kata-kata ini: aku berbelanja, maka aku ada. Jati diri manusia, harga diri manusia, martabat manusia hanya diukur dengan apa yang dia belanjakan, berapa banyak dia belanja, di mana dia belanja. Semakin kabur lagi, semakin jauh dari jati diri manusia yang seharusnya. Sekarang kita berada, menurut banyak orang, berada di dalam zaman pasca kebenaran. Jati diri manusia dirumuskan dengan cara yang berbeda lagi. Aku berbohong, maka aku ada. Maka jangan heran kalau di banyak kesempatan kebohongan-kebohongan itu diumbar sedemikian rupa sehingga yang disebut kebohongan itu akhirnya menjadi kebenaran. Kata orang kalau kebohongan diulang-ulang lalu menjadi kebenaran. Kita semua berada di dalam arus seperti itu. Yang namanya arus zaman yang kalau tidak kita sadari semakin menjauhkan diri kita dari jati diri manusia. Kalau kita ingin kembali kepada jati diri manusia yang paling dasar, lalu rumusannya harus menjadi begini: aku berakhlak mulia, maka aku ada. Tentu saudari-saudaraku yang terkasih, kita masih harus menjelaskan akhlak mulia itu seperti apa. Ketika orang berakhlak mulia, dia mendasarkan hidupnya pada nilai-nilai. Sehingga dengan dasar nilai-nilai itu, ia tidak hanya dalam pemilihan-pemilihan, tidak hanya memilih yang gampang dan yang menyenangkan, tetapi dia akan selalu berusaha untuk memilih yang baik dan yang benar. Dan menurut ajaran sosial gereja, akhlak mulia itu landasannya ada pada 4 nilai dasar, yaitu hormat terhadap kehidupan dan martabat manusia. Yang kedua, terus berusaha, mengusahakan kebaikan bersama. Ketika kita menghargai martabat manusia, pasti konsekuensinya adalah apapun yang kita kerjakan tidak pernah lupa bahwa kebaikan bersama mesti harus diberi perhatian. Dan ketika kebaikan bersama harus diperhatikan, konsekuensinya adalah kesetiakawanan. Di dalam kesetiakawanan, seperti apapun, masih ada selalu saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Maka nilai yang keempat adalah memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Intinya adalah menanamkan, merawat, dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dengan menanamkan, merawat, dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan itu, kita sampai kepada keyakinan jati diri manusia. Aku berakhlak mulia, maka aku ada. Dan bukan ikut arus zaman yang mudah sekali menggerus keyakinan dan nilai-nilai dasar itu. Saya ingin mengakhiri renungan ini
dengan menceritakan satu kisah fiktif tentu saja, untuk ilustrasi bahwa ada sekian banyak nilai yang mesti dipilih, dan ketika pilihan nilai itu benar, tidak salah, pelan-pelan kita dapat mengatakan, aku berakhlak mulia, maka aku ada. Judul dongengnya 3 kali 8 sama dengan 23. Tentu aneh untuk anak-anak sekolah manapun. 3 kali 8 sama dengan 23. Dongengnya begini. Ada suatu perguruan yang dipimpin oleh seorang guru yang sangat bijaksana, sangat baik, sangat pandai. Di dalam perguruan itu ada murid yang sangat lemah, tetapi juga ada murid yang sangat pandai. Kedua jenis murid itu berada di dalam satu perguruan yang sama. Suatu hari, murid yang paling lemah, sebut saja si A, itu bertemu dengan murid yang paling hebat, namanya si B. Dan si A ini berkata begini, kawan, menurut kamu 3 kali 8 sama dengan berapa? Si B tentu menjawab sama dengan 24 lah, tidak bisa lain. Si A yang lemah itu berkata begini, bukan, kamu salah. 3 kali 8 itu sama dengan 23. Mereka bertengkar keras. Akhirnya si A itu berkata begini, mari kita pergi kepada guru kita dan bertanya. Kalau 3 kali 8 sama dengan 24, gorok leher saya. Tetapi kalau 3 kali 8 sama dengan 23, kamu lepas topimu itu dan banting di tanah. Betul, kedua murid itu pergi kepada gurunya. Guru yang pandai, guru yang bijaksana. Maka si A bertanya, guru, 3 kali 8 sama dengan berapa? Guru itu menjawab, ya pastilah 23. Marahlah si B, anak yang pandai tadi. Katanya guru bijaksana, katanya guru pandai dan sebagainya. 3 kali 8 aja tidak ngerti. Saya mau pergi dari perguruan ini. Dia pergi. Sebelum pergi, gurunya berpesan, nak, tolong kamu perhatikan, nanti kalau kamu meninggalkan perguruan ini, di jalan akan ada hujan deras. Tolong kamu tidak berteduh di pohon besar di sana, karena pohon itu akan tumbang. Betul, ketika si B yang pandai itu pergi dari perguruan itu, hujan deras, angin kencang. Dia ingin berteduh di bawah pohon besar, tapi dia ingat pesan gurunya. Tidak jauh dari tempat itu, betul, pohon itu tumbang. Dia ingat, gurunya tahu mengenai hal ini. Kalau begitu pasti dia tidak bodoh seperti yang saya bayangkan. Maka murid si B ini kembali ke perguruan, disambut oleh guru yang sudah tahu pasti anak ini akan kembali. Guru itu mengatakan begini, nak, ya pastilah 3 kali 8 itu 24. Tetapi coba kamu bayangkan, kalau waktu kamu dengan temanmu si A itu bertanya kepada saya, dan saya jawab 24, temanmu itu akan menggorok lehernya sungguh-sungguh. Dongengnya selesai. Pesannya sangat jelas. Di dalam kehidupan ada berbagai macam nilai yang harus dipilih. Dan dongeng ini menunjukkan bahwa hidup manusia jauh lebih mulia daripada segala-galanya. Kemampuan untuk menanamkan, merawat dan mengembangkan nilai-nilai yang seperti itulah
yang kita harapkan dijalankan dan berhasil dijalankan oleh para pendidik, para ibu dan bapak guru, saudari-saudari, saudari-saudara, ibu bapak yang bekerja di dalam dunia pendidikan. Marilah dengan keyakinan itu kita berdoa, semoga kita merasakan kebahagiaan karena boleh memilih profesi bekerja di dalam dunia pendidikan sebagai guru, sebagai tenaga kependidikan, sebagai pelayan-pelayan di dalam yayasan pendidikan. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan serta menghidupkan kita oleh wafat dan kebangkitannya. Marilah berdoa kepadanya agar kita selalu terbuka akan kasih setianya. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah berkenan mendampingi dan menuntun langkah para pemimpin gereja dalam bersaksi sebagai pengikut Yesus yang tulus dengan mau menyangkal dirinya dan memikul salibnya di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, semoga mereka yang diserahi tugas kepemimpinan dan bertanggung jawab selalu mudah dijumpai dan dikenali. Kiranya Allah Bapa yang Maha Bijaksana meneguhkan dan menggerakkan para pemimpin masyarakat untuk selalu berjuang melayani masyarakat sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dalam masa pandemi, semoga Allah Bapa berkenan menyembuhkan mereka yang sakit dan menghibur mereka yang sedang kesulitan karena dampak pandemi COVID-19 ini. Berilah pula kekuatan kepada para tenaga medis dan relawan yang telah merawat mereka yang sakit, serta tabahkanlah juga bagi para keluarga korban yang telah meninggal dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang tua dan pendidik di sekolah, ya Bapa, semoga Engkau selalu membimbing mereka untuk menuntun anak-anak menuju hari depan yang indah. Lindungilah mereka dari segala bahaya dan yang jahat. Tuntunlah mereka dengan kebijaksanaan-Mu, supaya mampu bermurah hati mendidik anak-anak dengan setulus hati. Serta ajarilah kami anak-anak-Mu agar selalu bersyukur dan berbakti kepada orang tua dan pendidik di sekolah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah dan Bapa kami, segala sesuatu yang baik kami terima dari tangan-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkan permohonan-permohonan kami dalam nama Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Roti dan anggur wujudnya
Marilah berdoa supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, bersama-sama dengan korban Yesus Kristus Putra-Mu, kami bawa kehadirat-Mu, harapan dan kegembiraan, serta keprihatinan saudari-saudara kami yang membaktikan diri di dalam dunia pendidikan untuk ikut terlibat mengusahakan pencerdasan bangsa dan mewujudkan doa datanglah kerajaan-Mu. Semoga semua ini Kau terima menjadi pujian kemuliaan bagi-Mu dan berkat bagi semakin banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan di dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh di dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah serta Santo Yosef suaminya yang suci dan setia, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi yang menjadi kekuatan bagi kita dalam peciaran iman dan perutusan kita di dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena pada Hari Guru Nasional yang ke-75 ini, kami Kau perkenankan mendengarkan sabda-Mu dan ikut serta di dalam perjamuan-Mu yang kudus. Kami mohon, semoga sabda yang kami dengar menjadi pedoman bagi langkah-langkah kami, dan semoga sakramen yang kami sambut juga yang secara rohani menjadi kekuatan bagi kami untuk mengusahakan yang paling baik di dalam profesi yang telah kami pilih untuk memuliakan nama-Mu dan menjadikan hidup kami berkat bagi semakin banyak orang. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus setia menyertai kami kini dan sepanjang masa. Amin. Romo, frater, suster, Bapak Ibu, para guru serta peserta didik yang terkasih. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya sehingga perayaan Ekaristi ini dapat berjalan dengan hikmat dan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih kepada Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Romo Petrus Tunjung Kusuma, Ketua Dewan Pembina Yayasan Santo Yakobus, Romo Albertus Hendaryono, Romo Kepala Paroki Kelapa Gading, dan Romo Yohanes Heru Hendarto, Ketua Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Jakarta, yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Hari Guru merupakan hari yang istimewa untuk kita semua. Terlebih kita diajak untuk mengingat jasa-jasa para guru yang telah membentuk kita menjadi seperti sekarang ini. Kita tidak mungkin bisa menjadi seperti saat ini tanpa tangan-tangan para guru yang penuh kasih mengajar dan mentransfer ilmunya. Seringkali dalam proses belajar kita jatuh bangun, tetapi pada akhirnya kita berusaha untuk terus bangkit dan berjalan sesuai arah gerak imam yang tertanam kuat dalam sanubari kita. Untuk seluruh guru yang sedang menyaksikan siaran ini, ingatlah bahwa menjadi guru bukanlah perkara mengajar belaka, tetapi lebih dari itu, menjadi guru adalah proses yang kompleks untuk membentuk pribadi lepas pribadi menjadi utuh dan akhirnya mereka dapat mandiri dan kita senantiasa mensyukuri proses tumbuh kembang anak tersebut. Romo, frater, suster, Bapak, Ibu, para guru serta peserta didik yang terkasih. Sebelum kita menerima berkat dari Bapak Uskup, marilah kita dengarkan sambutan dan peneguhan dari Romo Yohanes Heru Hendarto selaku Ketua Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Kepada Romo Heru, waktu dan tempat kami silahkan. Ibu Luli. Bapak Kardinal yang saya hormati, para Romo, Istimewa Romo Tunjung selaku Pembina Yayasan Yakobus, dan Romo Hendaryono selaku Pastor Kepala Paroki Kelapa Gading yang saya hormati, Ibu, Bapak Guru, para pendidik, para peserta didik, para pengurus yayasan, para pengawas, pembina yang saya hormati.
Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan profisiat atas Hari Guru Nasional yang ke-75 ini. Perayaan Ekaristi seperti tadi dikatakan oleh Bapak Kardinal membawa kita masuk ke dalam sebuah permenungan yang lebih dalam bagaimana kita sebagai seorang pendidik. Maka kalau Bapak Kardinal menggunakan bacaan yang pertama sebagai bahan homili, saya hanya ingin mengutip satu bagian kecil dari bacaan Injil yang mengatakan, kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Satu perikop kecil ini memberikan sebuah kekuatan yang luar biasa. Sebagaimana kisah yang disampaikan oleh Bapak Kardinal, sikap bertahan di dalam nilai-nilai yang membentuk akhlak mulia. Sikap bertahan untuk tetap bertekun di dalam segala macam kesulitan dan tantangan yang ada. Maka saya ingin mengapresiasi ada begitu banyak rekan, entah itu di TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, yang dengan begitu banyak aneka ragam tetap ingin menemani anak-anak di tengah segala macam kesulitan di tengah pandemi ini. Bagi saya, upaya-upaya kreatif untuk saling belajar, saling meneguhkan, saling menguatkan adalah panggilan apa yang juga disampaikan oleh penginjil. Bertahan di tengah begitu banyak ragam tantangan dan kesulitan. Tentu tantangan dan kesulitannya tidak seperti yang digambarkan di dalam Injil, entah itu dibenci, bahkan dipenjara. Tetapi kesulitan-kesulitan bagaimana kita menemani anak-anak di tengah kesulitan mereka adalah sebuah upaya yang sungguh luar biasa, dan kreativitas untuk itu, kreativitas yang sungguh membawa daya yang begitu besar bagi begitu banyak anak. Selamat bertekun, selamat menemani anak-anak, selamat membimbing agar mereka menikmati dan mencapai hidup yang semakin penuh. Tuhan memberkati. Terima kasih. Marilah kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga dan komunitas kita, para peserta didik yang diserahkan tanggung jawabnya kepada kita, saudari-saudara kita yang merelakan diri untuk melayani di dalam dunia pendidikan, selalu dilimpahi berkat, perlindungan, dan damai sejahtera. Dan semoga persaudaraan kita, pekerjaan dan perutusan kita diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Amin.